menurut pendapat kakak tuh gimana sih? Kan kebanyakan orang tuh ngambil sosiologi itu sebagai jurusan pelarian gitu. Misalnya di pilihan kedua gitu. Oke, mengenai adanya pandangan orang-orang yang mengatakan sosiologi itu sebagai jurusan pelarian gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang pelarian, menurut kakak itu enggak. Dalam artian kalau pelarian, kata pelarian itu menunjukkan kepada bahwasannya kita nggak memilih itu seharusnya. Tetapi ketika seseorang menjadikan sosiologi itu sebagai pilihan yang keduanya, itu artinya tetap individu itu, mahasiswa itu memilih. Dia masih memilih nih. Dalam artian walaupun kedua, tapi tetap itu dalam artian dipilih gitu. Pelarian dalam artian bahwasannya ya masih banyak orang-orang yang beranggapan sosiologi ini jarang sekali didengarkan. Ilmu yang murni yang memang jarang sekali didengar, jurusan yang jarang. Tetapi pada dasarnya ketika sudah mulai melihat dan juga belajar mengenai sosiologi, banyak juga dari teman-teman kakak dan sebagainya ketika memang mereka ada yang menjadikan jurusan sosiologi itu adalah sebagai pilihan keduanya, ketika pilihan pertama tidak terpilih, mereka justru merasa bahwasannya oh ternyata saya lebih tepat loh di jurusan sosiologi ini gitu. Ketika berprosesnya merasa lebih tepat ya. Merasa lebih tepat, oh ternyata saya cocok loh di sini kayak gitu. Jadi memang pada dasarnya ketika kita tuh mungkin belum benar-benar paham apa sih minat kita, belum mengenali minatnya. Tapi ketika memang sudah mulai belajar, sudah ditempatkan ibaratnya, oh Tuhan sudah menempatkan mereka untuk memilih di sosiologi, mereka sadar oh ternyata minat saya di sini, saya bisa nih berkembang di jurusan ini, justru kedepannya saya bisa nih mengaplikasikan jurusan sosiologi ini kedepannya untuk mungkin ke pekerjaan yang lebih baik ataupun mimpi-mimpi saya selama ini gitu. Jadi sebenarnya kata pelarian itu menurut saya kurang tepat ya, dalam artian memang ketika kita sudah menjadikan sosiologi itu dipilih antara 1, 2, kita udah menjadikan itu kedua pun itu termasuk udah dipilih, dalam artian udah masuk ke dalam pikiran kita akan masuk ke sana, kita udah tahu kita akan masuk ke sana kayak gitu. Itu sih mungkin kalau dari kakak. Berarti kata pelarian itu salah gitu ya? Kurang tepat. Kurang tepat. Untuk Bang Herza nih, bagaimana sih jurusan sosiologi ini tuh mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan masa depan dalam bidang studi mereka? Sebenarnya secara tidak langsung tadi beberapa hal yang saya katakan itu sudah menjawab ya pertanyaan yang terakhir ini, bagaimana jurusan dosen ya mempersiapkan anak-anak didik dalam konteks ini tentu mahasiswa supaya bisa bisa beradaptasi dengan fenomena masa depan ya. Bagaimana masa depan itu penuh dengan perubahan yang cepat, ketidakpastian kan. Kemudian juga bagaimana nanti posisi kerja itu juga berubah, konsep kerja itu ya. Mungkin kalau 5 tahun ke belakang atau 10, konsep kerja bagi orang sosiologi itu sudah sangat berbeda dengan sekarang. Nggak ada istilahnya dia bisa bekerja mandiri dan dia tetap di rumah, tapi dia tetap berkontribusi dan kemudian menghasilkan pundi-pundi rupiah tadi ya. Tetapi masa depan kan penuh dengan perubahan yang cepat itu. Bisa jadi nanti orang sosiologi bisa buka bimbel di rumah, sharing pengetahuan yang orang butuh dan orang rela membayar untuk posisi itu karena dia menawarkan pengetahuan-pengetahuan yang adaptif tadi yang bisa memecah masalah bagi masyarakat, bagi kelompok tertentu. Nah, tentu yang dilakukan jurusan yang paling utama itu terus memperbaharui kurikulum karena kurikulum itu kan menjadi acuan bagaimana nanti berlangsungnya perkuliahan, bagaimana nanti mahasiswa itu ditempa dengan mata kuliah yang seperti apa. Kita tahun ini juga melakukan pembaharuan nanti kurikulum di sosiologi itu. Itu yang perlu disampaikan. Kemudian juga yang kedua, bagaimana memperkenalkan teknologi yang hadir hari ini kepada teman-teman mahasiswa dan juga meyakinkan mereka bahwa posisi-posisi yang mereka bisa isi di masa depan itu seperti apa. Itu dilakukan di kelas-kelas. Saya kira itu sebagai upaya kami dosen dan juga jurusan untuk mempersiapkan teman-teman mahasiswa ini supaya nanti tidak gagap kan menghadapi masa depan. Supaya nanti tidak hanya jago di kampus, tapi adaptif juga dan solutif untuk konteks masyarakat, konteks politik di luar sana ya, yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan cepat tadi yang saya sampaikan. Itu sih Devan ya. Luar biasa ya. Jadi dosen itu sudah mempersiapkan gitu.
Betul, sudah mempersiapkan melalui kurikulum, melalui proses pembelajaran ya, dan desain materi. Nah, ini pertanyaan menarik nih tentang orang introvert itu yang mau masuk ke sosiologi itu kan katanya sosiologi itu kan harus bisa bersosialisasi gitu. Gimana sih, Bang? Saya dulu atau Daya nih? Atau Daya aja ya? Karena tadi barusan saya bisa merespon dulu. Oke, mengenai introvert gitu ya. Iya. Karena kan sosiologi ini kerap kali orang mengatakan bahwasanya harus pandai bersosialisasi, Ya, benar. harus bisa berbicara di depan umum dan sebagainya. Introvert itu dalam artian bukanlah suatu hal yang benar-benar dari awal Tuhan kasih, tapi introvert itu adalah suatu hal yang terbentuk. Dalam artian kita yang membentuk itu. Dalam artian dibentuk itu bisa dari berbagai faktor, bisa dari faktor internal ataupun eksternal, misalnya dari adanya pola asuh orang tua dan sebagainya hingga menyebabkan anak itu introvert dan sebagainya. Itu dibentuk dalam artian. Tapi ketika memang bukan berarti orang introvert itu tidak boleh masuk sosiologi. Itu salah gitu ya. Semua orang bisa untuk masuk ke jurusan sosiologi. Dalam artian di situ mereka bisa berproses. Ketika misalnya mereka udah masuk ke jurusan sosiologi, di situ mereka akan mulai belajar. Mereka akan diberikan kesempatan untuk bisa belajar bagaimana untuk bersosialisasi, bagaimana mempunyai keberanian untuk bisa mengungkapkan, memberikan pendapat ataupun pandangan mereka. Dalam artian memang kalau di jurusan sosiologi ini justru kita bisa belajar. Orang-orang yang introvert justru harusnya masuk ke sosiologi agar bisa belajar untuk bersosialisasi gitu. Agar bisa belajar untuk berani mengungkapkan, menyampaikan pendapat-pendapat mereka gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang mengatakan, maksudnya yang orang introvert itu nggak boleh masuk sosiologi, itu nggak, justru harus masuk untuk berproses di dalamnya dan lama-lama kelamaan kan akan dibentuk sehingga menjadi berani gitu. Itu sih. Ya. Mungkin sedikit tambahan ya Devan ya, soal introvert, soal kondisi calon mahasiswa yang membayangkan nanti kondisinya nggak sesuai dengan jurusan sosiologi kan khususnya yang sedang kita bahas. Nah sebenarnya benar kata Dea tadi ya, bahwa kalau kawan-kawan tuh lebih senang di rumah dan tidak banyak omong, kemudian belum banyak bersosialisasi, tetapi punya keinginan nih, untuk nanti ke depannya punya berubah. Karena kata Dea tadi kan introvert itu sebenarnya bentukan dan nanti dia bisa berubah seiring dengan sosialisasi yang kita lalui, seiring dengan pendidikan yang kita jalani. Nah di sosiologi justru nanti teman-teman yang punya karakteristik begitu tuh semacam distimulus dan diarahkan untuk kemudian mulai belajar, berani menyampaikan gagasannya, kemudian juga lingkungan mahasiswa itu mendukung untuk bergaul. Sebenarnya yang saya abang tangkap tuh di sosiologi begitu. Sisi kekompakan dan sisi peduli, care kita terhadap teman itu menjadi salah satu karakter yang selama ini identik dengan mahasiswa sosiologi. Sehingga itu cukup membantu sebenarnya. Nah, terus yang perlu diketahui teman-teman, ketika Anda tidak pengen banyak omong dan ketika Anda mungkin selama ini tidak juga merasa enjoy untuk bersosialisasi dengan orang banyak, itu sebenarnya bukan menjadi halangan untuk bisa berkembang di sosiologi. Karena sosiologi itu sendiri sebenarnya mengarahkan mahasiswa untuk memiliki ketajaman analisis dan kecerdasan di dalam mengungkapkan gagasannya melalui tulisan. Jangan lupa ada tulisan. Justru tugas akhir itu kan tulisan yang kemudian dipresentasikan. Tetap tulisan yang menjadi salah satu hal utama. Nah, teman-teman yang merasa memiliki kelemahan di situ tadi, mungkin menonjolnya nanti melalui tulisannya yang bernas. Nah, berkenaan dengan posisi kerja juga, saya kira orang sosiologi sering mengisi itu, memberi analisis di media, bahkan menjadi wartawan. Itu kan kemampuan ketikannya dan cara pikirnya juga diutamakan untuk di posisi tertentu ya, dibutuhkan perannya. Saya kira itu sih. Jadi tidak menjadi, kata kuncinya tidak menjadi halangan dan sesuatu yang haram untuk masuk sosiologi introvert tadi ya. Gitu sih. Nah, jadi dari penjelasan Bang Herza dan Kak Dia tadi sudah jelas kan untuk orang yang introvert itu boleh kok masuk sosiologi dan dia tuh bisa berkembang Ya, melalui punya jurusan potensi ini untuk ya. berkembang kan, untuk berhasil juga. Mungkin ke pertanyaan terakhir itu gimana sih kesan dan pesan dari Kak Dia dan Bang Herza selama kuliah di sosiologi dulunya? Untuk kesan dan pesan, pastinya kesannya ya menyenangkan, menarik lah. Dalam artian di sini menarik karena di sosiologi sendiri kakak itu bisa belajar untuk berpikir kritis.
dalam bisa menganalisis segala suatu fenomena yang ada kejadian di masyarakat. Mungkin sebelumnya ketika kakak belum berada di jurusan sosiologi, setiap ada fenomena tertentu yang ada di lingkungan sekitar mungkin bersifat abai lah, dalam artian tidak aware lah terhadap apa yang terjadi. Tetapi ketika berada di jurusan sosiologi, sudah mulai belajar dan juga ada berbagai macam teori yang ternyata masih sangat relate sekali dengan keadaan saat ini, ketika melihat ada fenomena tertentu, bisa nih melihat pandangan perspektif dari mungkin mengaplikasikan teori dan sebagainya. Dengan belajar di sosiologi juga, itu kakak mempunyai perspektif yang berbeda, dalam artian kakak nggak bisa nih ketika melihat suatu hal itu kakak nggak bisa memasukkan ego kakak sendiri, pendapat kakak sendiri ke hal tersebut. Dalam artian ketika ada suatu masalah yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, itu pasti ada banyak sekali perspektif dan pandangan. Dalam artian di situ ketika kita sudah melihat berbagai macam perspektif, maka kita akan lebih mudah untuk mencari solusinya. Kalau hanya dilihat dari satu perspektif, kita akan sulit menemukan solusi karena pasti ada perspektif-perspektif yang lain. Tetapi ketika berada di jurusan sosiologi ini, kakak udah mulai berpandangan bahwasanya pikirannya lebih terbuka lah untuk melihat berbagai perspektif orang yang lainnya dan sebagainya. Dan juga selama berkuliah di jurusan sosiologi ini, kakak merasa harus lebih peduli, lebih empati terhadap lingkungan sekitar, terhadap masyarakat dan sebagainya. Dan ketika ada suatu masalah yang terjadi, merasa bahwasannya apa nih yang terjadi di suatu konflik ataupun masalah itu, bagaimana sih mulai berpikir. Dan artinya berpikir kritis tadi, bisa menganalisis lah apa yang terjadi gitu. Kemudian untuk pesannya sendiri mungkin buat teman-teman di luar sana, buat mungkin teman-teman sosiologi dan sebagainya, mungkin ada berbagai pandangan gitu orang-orang di luar sana mengenai sosiologi. Dalam artian kita di sini jangan mudah untuk terpengaruh lah, dalam artian gitu, terpengaruh oleh omongan yang di luar. Yang sebenarnya jurusan sosiologi itu sangat menyenangkan, dan juga laboratorium sosiologi itu sangatlah luas gitu. Kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan tentang apa saja gitu. Jadi benar-benar ketika kita berada di lingkungan masyarakat, kita bisa belajar banyak hal di situ. Bahkan kita juga mempelajari diri kita sendiri sebagai individu itu sendiri, karena kita adalah masyarakat gitu kan. Jadi sangat menarik gitu kan, bagaimana belajar untuk berinteraksi. Bahkan secara kita berinteraksi itu ada etikanya juga dan sebagainya, itu kita belajar di sosiologi. Sosiologi itu juga ada banyak kan, ada sosiologi agama, budaya, pendidikan, komunikasi, di mana itu semuanya berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Dan itu berkaitan erat sekali dengan sosiologi. Sehingga memang ya sosiologi itu menjadi suatu ilmu yang memang sangat penting untuk kita pelajari sebagai makhluk sosial. Dan jangan lupa untuk selalu belajar, intinya tekun, punya niat konsisten untuk terus menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Mungkin Bang Herza ini. Ya, lebih tepatnya ini menjawab dalam konteks pengalaman saya sebagai pembelajar ya di sosiologi, bukan dominannya perspektif dosen ya. Nah, memang saya kan S1-nya di UBB 4 tahun. Kemudian lanjut S2 di UGM, sosiologi juga, memang konsisten. Istiqomah kata bahasa agamanya kan, jadi nggak murtad. Banyak soalnya yang murtad ke ilmu politik misalnya, atau ke jurusan yang lain. Tapi saya konsisten di sosiologi karena memang cinta tadi ya, barangkali kalau udah cinta tuh kita nggak begitu mempertimbangkan hal lainnya yang mungkin juga bisa merubah keputusan. Nah, saya mencintai sosiologi itu karena memang selama kuliah saya merasa perkuliahan di sosiologi itu kita mendapatkan memang ilmu, pengetahuan, skill yang dikembangkan di jurusan ini relate dengan konteks masyarakat, dan dia tidak begitu membebani menurut saya. Tidak kecenderungan untuk membuat depresi pembelajar itu minim menurut Abang nih ya. Bukan untuk menjebak nih teman-teman, tapi memang pengalaman selama ini. Karena saya melalui 4 tahun di sosiologi UBB itu enjoy banget justru ya. Cinta itu muncul karena mungkin itu tadi ya, enjoy, cinta terhadap jurusan sosiologi itu. Kuliahnya asik, hubungan dengan dosen, baik itu di UGM maupun di sosiologi UBB, itu kita tidak berjarak atau ada sekat yang membatasi hubungan sosial kita dengan dosen di kampus ya. Sama konteksnya dengan UGM dan di UBB. Mungkin itu bisa menjadi karakteristik bagaimana kemudian
proses yang kita lalui di jurusan sosiologi dengan 2 kampus yang saya gambarkan tadi ya. Terus kesan saya kita di ini ya diasah untuk berpikir kritis tadi ya Dea ya. Saya sepakat sekali. Kita kritis itu maksudnya kita kemudian peka terhadap kondisi ketidakadilan yang mungkin jurusan lain, mahasiswa atau pembelajar jurusan lain itu menganggap sesuatu yang normal, sesuatu yang memang secara taken for granted kita terima. Tetapi kita sebagai orang sosiologi, paham nih ada yang tidak beres nih, dan disitulah celah kita untuk berfungsi, menjalankan fungsi sosial kita sebagai pembelajar sosiologi tadi. Nah pesannya simpel saja ya, pesannya kalau memang teman-teman tuh dari jurusan IPS mungkin pas sekolahnya atau memang senang gitu ya belajar menghafal konsep-konsep dan kemudian mengabstraksikan pandangan dari pengalaman sehari-harinya, mengungkapkan berargumentasi, maka kuliah di jurusan sosiologi adalah pilihan yang sangat tepat. Ketika teman-teman juga ingin nanti bisa adaptif dengan masa depan yang disampaikan Devan tadi, di sosiologi juga adalah pilihan yang tepat. Anda masuk sosiologi bukan menjadi mahasiswa kelas level bawah di UBB. Justru sosiologi itu setahu abang ya selalu 5 besar atau paling tidak 10 besar di UBB di antara berapa puluh jurusan. Artinya dia menjadi favorit sebenarnya, satu favorit. Ketika Anda kuliah di sini, maka Anda bukan menjadi sosok mahasiswa yang kami hanya diterima kebetulan di jurusan tuh memang tidak begitu kompetitif. Anda sosiologi justru menjadi salah satu jurusan favorit dan jurusan tertua kan di sini. Udah mapan artinya. Dosen-dosen kita juga banyak lulusan UGM, studi di luar negeri, meskipun bukan studi formal tetapi mungkin short course ya, belajar singkat di luar negeri banyak juga, dan banyak doktor yang senior. Demikian sih Devan untuk kesan dan pesan. Ya mungkin sobat sosiologi tadi kan dijelaskan sudah sama Kak Dea dan Bang Herza bahwa sosiologi itu seru gitu kan, dan yang mempermasalahkan prospek kerjanya itu lebih fleksibel gitu sosiologi ini. Jadi jangan takut untuk teman-teman yang ingin mengambil sosiologi ini. Dan juga untuk pesan dan kesan tadi sudah disampaikan oleh Kak Dea dan Bang Herza tadi cukup menarik ya teman-teman. Mungkin itu saja yang akan dibicarakan di podcast ini. Jika ada salah kata, saya Devan Aryadi dan narasumber saya ini meminta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh.